Ini anggota keluarga presiden yang satu ini tuh mulai ngerunjak nih. Udah tahu dikritik satu negara, orang-orang marah semua. Bukannya minta maaf, kek klarifikasi, kek malah dijadiin baju. Malah pas pidato bahas-bahas jet, apaan sih? So asik, tolong. So ngelawak, jatuhnya lo pikir lucu kayak gitu. Lo pikir tuh bikin kita lupa sama kelakuan songong lo, ha? Lo pikir tuh bikin kita lupa sama roti mahal lo itu, sama masalah cukai lo. Lo pikir lupa orang. Lo pikir tuh bikin kita nggak ngeh gitu. Kalau lo cuma ada di posisi lo, itu cuma gara-gara bapak lo doang. Dan kok bisa lu pasti pede muncul di podcast gitu ngobrol-ngobrol? Kok bisa sih? Dan kok bisa PSI nggak malu gitu berhubungan sama lu? Gua kalau jadi PSI mah cabut, gua jauh-jauh gua dari lu. Siapa juga yang mau deket-deket sama orang najis, sombong, songkak, sok keren, sok berwibawa, nyebelin, dan bikin repot banyak orang kayak lu? Hah? Sebel banget gua ngeliat lu. Yuk guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki maksudnya guys. Nah, kita lanjut lagi dalam pembahasan ini ya, Gibran, yaitu Fufu Fafa ya. Dan ini kan bentar lagi adalah dilantiknya presiden, yaitu Prabowo ya, Presiden Prabowo. Nah, ini ada dugaan bahwasanya Gibran bakal gagal dilantik ya. Dan ada yang bilang Gibran lagi berusaha supaya tidak gagal gitu ya dalam dilantiknya Wapres itu guys. Nah, ini ada beberapa cuitan atau sindiran pedas untuk Gibran. Nah, video seperti apa? Yuk kita simak bareng-bareng guys. Aku udah pernah ngomong kan, gugatan di PT UN sudah disusupin sama uang. Benarkah? Ngomongnya katanya alas saja Pak, hakimnya sakit aja sudah bisa menentukan kapan putusannya apa, tanggal 24, sedangkan pelantikan tanggal 20. Selagi Jokowi masih berkuasa, yang penting duitnya. video gue, duit. uangnya tidak berseri. Uangnya tidak berseri. Uang dari mana? Selama 10 tahun. Ngeri. Kan aku udah pernah bilang, ya kan, setiap hari pasti ada setoran ke keluarganya mereka. Paham kan? Dari pertambangan, dari usaha-usaha, semua orang itu. Uang tidak berseri kok dilawan. Tapi tunggu setelah pelantikan, ya kan? Tuntutannya apa? Korupsi. Kita lihat. Sampai kapan? Sampai kapan? Kita tunggu gebrakannya. Gebrakannya kita tunggu. Salawaras. Penting udah jadi mak Anwan itu. Halo guys, ada berita dari PT UN Jakarta. Nah, jadi PT UN menunda pembacaan putusan dari tuntutan PD Perjuangan terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres waktu itu ya. Nah, penundaan ini dikarenakan Bapak Hakimnya sakit dan akan dibacakan nanti setelah pelantikan. Nih, benar nih Pak, betul-betul sakit. Sakit kok bisa kebetulan ya? Karena gini, presiden saja kalau misalnya berhalangan, sakit gitu, ini ada wakilnya yang bisa menggantikan. Wah, kalau di PT UN apa nggak ada hakim yang lain yang bisa membacakan putusan? Ini kalau sakitnya sebulan, berarti sebulan nggak ada pembacaan putusan. Kalau setahun, 2 tahun, berarti selama itu nggak ada putusan apapun yang dibacakan di sana. Ya, atau jangan-jangan karena ada intimidasi seperti ini. Kalau kita ingat ya, dulu zaman Orba, kalau ada penjahat atau tersangka koruptor biasanya nih, begitu mau masuk sidang, tiba-tiba nggak datang dengan alasan sakit. Nah, sekarang modenya berubah nih. Yang tiba-tiba sakit, hakimnya Dibalik gitu ya. Ya, gitulah ya. Kalau memang sungguh sakit ya semoga lekas sembuh.
Dan kalau memang ya ternyata pura-pura sakit, Ya, ya semoga. semoga Amin. ya gitulah. Tapi kalau menurut saya, yang sakit mungkin bukan hakimnya, tapi lembaganya. Seperti lembaga-lembaga pengadilan kita yang lain. Salam. Akhirnya kekhawatiran saya dari kemarin, dan bahkan tadi pagi saya sudah menyampaikan statement saya di laman X yang saya miliki, menyatakan bahwa dugaan saya pembacaan putusan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh tim hukum PD Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum terkait dengan penerimaan atau keabsahan dari status pendaftaran cawapres Gibran pada saat Pilpres kemarin akan ditunda. Dan ternyata benar, tadi sekitar hampir jam 14 akhirnya diputuskan bahwa pembacaan putusan ditunda sampai tanggal 24 Oktober karena alasan ada hakim, terutama hakim ketuanya yang sakit, 2 katanya sakit dan tidak bisa menghadiri. Akhirnya diputuskan ditunda pada tanggal 24 Oktober. Ini menarik. Menariknya apa? Pertama pertanyaannya adalah mengapa ditunda pembacaannya hari ini dan tidak dilakukan? Apakah benar hakimnya sakit ataukah karena ada sesuatu lain hal? Yang kedua, mengapa penundaannya sampai ke tanggal 24 Oktober? Setelah Jokowi benar-benar lengser dari kursinya sebagai presiden dan tidak lagi memiliki kekuasaan yang penuh yang bisa mengontrol semua pihak untuk melakukan hasrat-hasrat keinginannya. Ini menarik, 2 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama tadi, mengapa ditunda? Benarkah karena hakim sakit? Saya mencoba mengajak kita untuk berpikir positif bahwa hakimnya benar sakit. Meskipun di luar itu tetap ada dugaan-dugaan tersembunyi bahwa sesungguhnya hakimnya bukan sakit, tetapi karena ada sesuatu dan lain hal yang memang harus dilakukan oleh para hakim yang akan memutus. Karena ini, putusan ini akan berdampak besar ke depan terhadap nasib politik Gibran dan terhadap masa depan Republik Indonesia secara utuh. Ya, karena kalau sampai itu diputuskan adalah perbuatan melawan hukum dan dikabulkan oleh petun, maka dampak politiknya akan sangat besar. Sehingga mungkin faktor itu membuat para hakim harus membutuhkan waktu untuk bermusyawarah kembali. Tapi ini adalah pemikiran saya, dugaan-dugaan saya. Yang benar yang disampaikan oleh hakim. Kita harus berpikir positif itu bahwa hakimnya sakit. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa diundur sampai ke tanggal 24 pasca Jokowi tidak lagi memiliki kekuasaan yang kuat? Karena kalau kekuatan politik, memang selama ini Jokowi itu kekuatan politiknya lemah. Tetapi dia memiliki kekuasaan karena dia seorang presiden. Tanggal 20 Oktober, Jokowi sudah selesai. Sudah keluar dari istana karena akan digantikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-8 yaitu Prabowo Subianto. Dan putusan akan dibacakan rencananya tanggal 24 Oktober. Di mana Jokowi tidak lagi memiliki kekuasaan untuk bisa tangannya mencekek, mengintervensi, mencakar dan lain-lain kepada lembaga-lembaga di negara ini yang ada. Apakah ini pertanda bahwa memang putusan petun mengabulkan permohonan gugatan PMH yang diajukan oleh tim hukum PD Perjuangan? Menarik sebetulnya. Jangan-jangan memang dikabulkan, tetapi ya sudah dibacakan setelah Jokowi lengser aja lah, biar tidak bisa mengganggu, biar tidak bisa bikin ribut. Karena posisinya presiden. Dugaan kan bisa saja dong. Namanya menduga-duga, tapi kita kan bukan peramal, bukan ahli nujum. Kita hanya melihat dan membaca apa yang tidak tersurat. Tidak ada salahnya kita berasumsi dan beropini. Dan paling mungkin dugaan saya adalah diundur ke tanggal 24 Oktober supaya situasi kondusif menjelang pelantikan pembacaan sumpah jabatan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober nanti. Dan setelah itu putusan dibacakan, PMH-nya dikabulkan, maka tinggal politik berproses untuk apakah akan mengimpeach saudara Gibran dari kursinya sebagai wakil presiden atau tidak. Nah, kita lihat ke depan ini pertarungan politiknya seperti apa. Seru, apalagi kalau kita kaitkan dengan fufu-fapa segala macam. Wow. Nah, itu dia guys, cuitan dari beberapa orang ya yang tentang fufu-fapa dan pelantikannya Pak Prabowo gitu guys ya. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.